Jadi kenapa kalau biasanya kan kalau saya bilang siapa mau volunteer, nanti langsung Pak Jumadi tunjuk tangan, Pak Judi tunjuk tangan gitu ya, Bu Asri tunjuk tangan, ya kan semuanya nanti pada tunjuk tangan. Jadi saya sekarang mau meminta yang tadi saya kayaknya kurang mendengar kata-katanya. Jadi siapa tahu saya ada yang perlu lebih dijelaskan lah ya. Jadi saya minta mohon Pak Agus dari Kalbar, oke, mempresentasikan karena dari tadi pendiam aja loh, muda-muda tapi kayaknya diem aja, enggak sih, sempat ngomong sedikit, ya minim sekali mah. Ya, monggo Mas boleh men-sharing apa yang ada dalam pikirannya dan mungkin teman-teman yang lain, Pak Jumadi, Pak Aswir dan yang lain tolong ditanggapi ya. Mungkin dari ini kayaknya ya yang menanggapi jangan dari Kalbar, yang menanggapi dari Riau. Coba. Siap. Mantap. Juga nggak apa, Bu. Nggak apa-apa. Oke. Beda, Bu ya. Siapa tahu gitu loh ya. Oke, kita tanggapi. Nah nanti pada akhir Pak Agus mempresentasikan, saya minta teman-teman memberi penilaiannya kepada saya langsung dalam chat, tapi langsung japri ke saya langsung. Ya, dalam chat. Jadi kita belajar ya. Kira-kira teman-teman itu ngasih nilainya 0, 1, atau 2. Oke? Sesuai dari apa tadi yang kita bahas tadi, kriteria penilaiannya hanya 0, 1, apa 2. Oke, ini teman-teman sudah mulai lengkap. Baru 15 ya, harusnya 17 plus 3, jadi harusnya 20. Oke, Pak Agus silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Jadi pada tugas ketiga itu adalah bagaimana kita memfasilitasi asesor nanti dalam pemanfaatan atau penggunaan triangulasi itu dalam penentuan level pada setiap butir di ASP. Mohon maaf saya tergesa-gesa mengerjakan tadi karena laptop itu auto update 20 menit berhenti. Jadi maaf begini. Jadi tadi gagasan saya adalah pertama bagaimana triangulasi itu. Triangulasi sudah kita ketahui bersama bahwasanya adalah salah satu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengumpulan data kualitatif secara komprehensif. Ya, jadi teknik triangulasi itu dibagikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan telah dokumen yang lain pada objek yang diteliti. Yang diamati di sini adalah butir-butir pada IASP itu, sedangkan pada dasarnya secara teori triangulasi itu adalah bentuk pembanding terhadap data itu sendiri dalam Moleong 2010 halaman 330. Kemudian sekilas dengan jenis triangulasi ada 4, triangulasi peneliti adalah pelibatan sejumlah peneliti yang berbeda dalam pengamatan atau penelitian yang sama. Kemudian triangulasi teori adalah penggunaan sejumlah perspektif baru dalam penafsir data yang diamati, data yang sama. Kemudian triangulasi metode yang ketiga adalah penggunaan sejumlah metode dalam suatu pengamatan atau penelitian. Sedangkan yang terakhir, jenis triangulasi itu adalah triangulasi sumber data yang biasa kita gunakan dalam IASP ini. Jadi dalam triangulasi sumber data itu adalah pengumpulan data-data dari berbagai sumber yang berbeda, jenis data yang berbeda, kemudian bisa kita triangulasikan atau kita simpulkan, kita bandingkan untuk mencari sebuah kesimpulan. Saya gunakan butir 1 sebagai contoh, begitu. Jadi pada butir mutu lulusan butir 1 ini kita ketahui ada 4 level, tapi asesor harus menggali data pembuktian kinerja dulu untuk menentukan level tertinggi dari sekolah yang dinilai itu. Kemudian triangulasi yang dapat dilakukan pada butir 1 ini adalah observasi, kemudian telaah dokumen, dan wawancara.
Ya, pembuktian kinerja pada butir 1 pada telaah dokumen itu pada tabel kerja itu dapat diamati atau dapat kita lihat telaah dokumennya meliputi pengamatan terhadap keseimbangan. Ya, maaf ini sebetulnya observasi. Nah, observasi atau pengamatan yang dilakukan pada butir 1 itu meliputi pengamatan terhadap kedisiplinan siswa, terhadap waktu, kemudian cara berpakaian, berseragam, kepatuhan siswa terhadap tertib sekolah, dan sebagainya. Nah, itu diamati langsung oleh asesor ketika visitasi. Kemudian hasil pengamatan itu dibandingkan lagi dengan telaah dokumen yang berupa tata tertib, buku piket, catatan guru atau wali kelas. Nah, selanjutnya, dua data utama tadi yaitu pengamatan dan telaah dokumen itu diperoleh. Selanjutnya kita perkuat penggalian datanya dengan menggunakan wawancara. Dalam tabel kerja itu, siapa yang akan diwawancarai terkait dengan kejeliban itu adalah satu, asesor akan mewawancarai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, orang tua, komite sekolah, ataupun tokoh masyarakat dan siswa itu sendiri. Ya, jadi dengan aspek yang sama yang ditanyakan atau tema yang sama kepada beberapa responden atau informan itu, maka nanti kita akan mendapat penguatan data dari dokumen, dari observasi atau pengamatan yang kita amati di sekolah yang divisitasi terkait butir 1 itu, apakah data itu valid atau data itu sudah jenuh atau bagaimana. Maksudnya yang diamati, yang ditemukan dalam dokumen dan pengamatan itu sama dengan yang disampaikan oleh ketika dirasa informasi dan data yang diperoleh itu sudah sejalan, maka bisa dikatakan data yang kita dapatkan itu data yang valid. Kemudian setelah itu asesor akan membuat kesimpulan. Ketika kesimpulan yang merupakan penyarian dari beberapa data, triangulasi data tadi, maka asesor akan bisa menentukan level berapa sekolah yang visitasi itu, apakah itu level 2 atau level 3 atau level 4, itu yang saya tulis di dalam kesimpulan itu adalah permisalan saja. Jadi misalkan di sana itu asesor ya setelah mengamati, setelah menelaah dokumen dan setelah berwawancara melakukan komunikasi dengan beberapa pihak yang sudah ditentukan itu, dan informasi yang diperoleh linear sama, maka bisa saja asesor itu menentukan level tertinggi pada butir itu. Begitu kira-kira cara triangulasi data dari 3 cara, yaitu observasi, kemudian telaah dokumen, dan wawancara pada butir 1. Terima kasih Bapak Ibu, sekian saja yang saya kerjakan, karena tadi laptop saya itu update, jadi agak menyita waktu yang lama. Gitu. Terima kasih Bu Kapri. Terima kasih Pak Agus. Monggo dikomentari, silahkan. Yang komentar dari Riau ya Bu. Dari Riau. Boleh Bu Asri. Terima kasih Bu Kapri. Terima kasih juga Pak Agus yang sudah melakukan presentasi yang menurut saya cukup baik ya. Namun kalau untuk model triangulasinya sudah baik dengan ada contoh-contoh secara sistematis, pertama melakukan observasi, telah data dan sebagainya. Namun menurut saya kekurangannya kurang menarik tampilannya, mohon maaf ya Pak Agus, kurang menarik. Mungkin bisa ditambahkan dengan sedikit gambar-gambar, karena biasanya asesor
atau bukan hanya asesor, semua orang itu suka ya biasanya yang hal-hal yang bergerak. Jadi kalau bisa ditambahkan dengan berbagai macam model-model yang akuisisi, ditambahkan gambar-gambar, nah seperti itu kan lebih menarik. Tapi kalau untuk konten menurut saya sudah cukup baik Bu Kapri. Itu aja mungkin Mas. Oke, terima kasih. Silakan yang lain sambil memberi penilaiannya ke saya ya, langsung chatnya. Yang lain silakan yang mau berkomentar. Boleh dari Riau lagi. Itu saya sudah raise hand. Oke. Saya sudah raise hand. Bapak bukan raise hand tadi. Katanya, Bapak bukan raise hand. oh ya. Karena kalau raise hand, Oh, sorry. Bapak cuma bilang tepuk tangan atau jempol. Saya Oh, sorry, salah pincit. Jadi kan saya Oh, salah pincit ya. Bapak kalau Sorry. itu memang pinteran perempuan. Saya pintar Bu. Update. Oke, Bu, Pak. kalau saya Bu memberi komentar bicara. Belum, Pak Aswir nggak boleh memberi komentar kalau nggak raise hand. Pak gitu. Judi, silakan. Siap. Terima kasih Pak Agus. Jadi memang dengan deklarasi kemerdekaan dalam tempo yang singkat-singkatnya, saya pikir sudah bagus ya yang ditampilkan. Nah, soal kemudian kurang menarik sebagaimana Bu Indah, itu tinggal memoles bagaimana kepiawaian nanti dalam membuat PPT-nya. Hanya saja saya belum melihat Pak Agus belum memberikan clue-clue terhadap asesor di situ, ya. Bagaimana cara level, kesimpulan dan seterusnya seperti apa. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian Pak Agus memberikan clue atau keyword bagaimana cara mengambil kesimpulan itu. Nah, jadi itu yang menurut saya tadi sudah betul bahwa ada bagaimana observasi, ya, lah dokumen, kemudian ada wawancara. Nah, dari situ menjadi triangulasi itu diputuskan bagaimana, tapi bagaimana kunci-kuncinya kepiawaian asesor itu supaya betul-betul tadi kalau contoh mohon maaf Mam, itu harus direkapitulasi dulu misalnya jenis-jenis yang sama di dalam apa yang akan ditanyakan dan seterusnya bla bla bla. Mungkin itu Mam. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Judi. Pak Aswir sama Pak Jumadi tadi bukan raise hand loh. Tadi itu cuma tangannya, saya nggak mau raise hand-nya yang benar. Iya, salah. Sering salah. Jangan tiru saya yang salah. Coba, aku mau lihat raise hand-nya. Mana raise hand-nya? Aku tahu Pak Aswir. Nah, Pak Agus udah raise hand, tapi aku mau Pak Aswir sama Pak Jumadi raise hand. Harus ketemu. Mana raise hand-nya? Oke, sebelum mereka raise hand, mungkin Pak Agus mau menjawab. Monggo Pak Agus, mungkin mau menanggapi Baik. Pak Judi dan Bu Asri ya. Monggo. Asri ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Memang ya tadi karena dalam tempo yang singkat-singkatnya itu satu amput itu nanti upload tadi Pak itu. Jadi waduh gimana kita begitu. Memang betul. Tadi sudah ada skep gambaran begitu bagaimana untuk rekapitulasi yang sudah dibahas tadi. Kemudian juga berpikir untuk menggunakan animasi yang agak banyak, Pak. Saya punya banyak animasi itu. Tapi karena ya itu kira-kira saya tunjukkan, saya punya banyak memang. Tapi karena tadi laptop itu update, Bapak Ibu sekalian, Nggak apa-apa, Kami nggak usah Pak Agus bela diri, nggak usah bela kami diri. percaya. Ini terakhir saya tunjukkan screenshot itu tadi, bisa foto itu. nggak apa-apa. Oke, nanti sebelum ke Pak Binsar, monggo Pak Aswir, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Jadi Pak Agus mulaikan dengan triangulasi itu apanya. Dan Triangulasi. secara konten ya baguslah gitu apanya. Tapi yang apa inginkan sebetulnya kalau menurut saya langkah-langkah dari pengambilan level itu ya apa-apa saja. Yang pertama apanya gini apa, ini kedua gini, kemudian sampai nanti membuat kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan itu dari berdasarkan kesimpulan itulah nantinya
membandingkan dengan levelnya. Jadi ada langkah-langkah itu yang kalau menurut saya seperti itu yang bagusnya. Nah, itulah kira-kira Bu. Oke, jadi ada masukan kalau bisa ada langkah-langkah. Oke, Pak Khalis mau bicara atau karena Pak Jumadi belum raise hand, jadi saya cuekin. Silakan. Sekian deh mau Pak Jumadi, present dulu. Kalbar tidak boleh menanggapi Kalbar. Saya juga karena keterbatasan waktu. Jadi PowerPoint ini kurang kurang bervariasi. Yang penting tekstualnya aja. Teksnya di situ. Tapi pada intinya dalam menentukan rekomendasi menentukan level kerja itu kan ada berproses. Mulai dari penggalian data yang dengan mulai dari telah dokumen, observasi, wawancara, ada lagi kalau diperlukan angket gitu kan. Itu yang kita jelaskan satu-satu, Bu. Oke. Jadi telah dokumen seperti apa, nanti observasi seperti apa, ada contohnya, dan pada saat wawancara seperti apa, kita ambil contoh yang simpel-simpel. Oke, Pak Binsar ini pasti datangnya terlambat ke kelas saya ya. Iya Bu, ya saya lagi baru dari masjid Bu. Aduh, Saya tuan rumah masjid Bu, di depan rumah nih masjid. Jadi kalau pulang dulu marah masyarakat. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Oke, cuma Bapak tadi itu bukan yang saya tanyakan. Pak Jumadi, monggo. Sorry. Terima kasih Bu. Rasanya ini akhirnya ketemu Bu. Alhamdulillah, kalau nggak dipaksa nggak ketemu kan? Dengan waktu yang cukup singkat, kemudian tentu membuat PowerPoint itu perlu pemikiran ya. Kalau sekedar membuat saja konsep sudah ada mungkin akan mudah. Kalau membuat PowerPoint sekaligus berpikir itu memang tidak mudah. Dengan hasil seperti yang disampaikan Pak Agus itu sudah luar biasa menurut saya. Memang seperti kata Ibu yang dari Riau tadi, perlu ada animasi, perlu ada gambar-gambar. Mungkin itu kalau waktunya cukup, saya kira bisa dimasukkan ya. Tapi karena waktu hanya 1,5 jam, ada makan, ada maghrib, saya kira memang dengan hasil seperti itu menurut saya sudah luar biasa Bu. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jumaidi. Tangannya boleh diturunkan. Ya, nanti pegel. Pak Agus, saya mengomentari ya. Ya, Bu. Oke. Jadi kan yang seperti tadi teman-teman katakan, saya setuju sekali kalau dalam waktu yang singkat Bapak telah membuat PowerPoint seperti itu sudah cukup bagus. Cuma mungkin pendapatnya Pak Judi dan Pak Aswir itu juga mungkin sangat relevan. Kenapa? Karena kita itu tidak butuh lagi teori. Mungkin boleh bicara tentang teorinya sedikit, tapi kita mau dipakainya bagaimana. Oke, karena kalau kebanyakan teori itu kayak Pak dosen. Kalau kita kan nggak latihan, ini kayaknya Pak Agus nih dosen nih kayaknya ya. Oke, coba saya mau lihat slide Bapak Pak Agus lagi yang nomor 5, slide 5. Ada yang menggelitik di saya itu yang slide 5. Teman-teman coba bisa lihat, mungkin bisa bantu saya nomor slide 5-nya. Penggalian data dengan menggunakan teknik triangulasi. Iya, sengaja. Dengan cara observasi telah dokumen dan wawancara. Ada yang menarik nggak dari statement ini? Ada yang tinggal mungkin Bu. Angket juga. Ada kata-kata yang miss ya? Ya, tidak lengkap ini kalimat tidak lengkap. Oke. Mungkin ini kalau ini keluar, ini bisa mungkin misleading ya. Jadi mungkin penggalian data menggunakan observasi telah dokumen dan wawancara itu digunakan. Tapi jika ada yang kurang memenuhi, kita menggunakan teknik triangulasi
Jadi triangulasi itu bukan berarti observasi telah dokumen dan wawancara, bisa juga angket. Mencari sumber data yang sebanyak-banyaknya. Betul. Jadi itu tadi slide ini agak Kalau mengganggu belum saya. sampai data jenuh. Betul. Ya, jadi ini aja yang mungkin supaya tidak misleading nantinya ya. Oke, tapi sukses Pak Agus. Recording in progress. Oke, silahkan Bu Herlina. Ya. Udah jadi 7 slide sekarang. Oh, belum. Oke, terima kasih. Mohon maaf, Bu Kapri, memang saya isinya cuma 2 slide. Sebenarnya pengen nambah ya, tapi karena tadi pas dijemput, terus suruh jaga cucu gitu ya. Jadi mohon maaf. Karena ada serangan 11 Maret ini. Tapi saya janji ya, akan saya tambah kalau ada waktunya malam ini ya. Ada 2 isinya, pengenalan triangulasi dan triangulasi dalam pengambilan kesimpulan. Ini 2 poin yang ingin saya sampaikan, tetapi karena bahannya itu hanya ngambil intisari-intisari dari yang tadi gitu ya. Yang pertama pengertian triangulasi. Yang pertama inti-intinya saja, triangulasi adalah cara kita bagaimana kita meningkatkan keabsahan kita dengan berdasarkan pada professional judgment dan juga bagaimana mempertimbangkan keempat penggalian data gitu ya sebelum mengambil kesimpulan. Kemudian kesimpulan dituliskan tidak hanya mencerminkan level kinerja, tetapi disepakati ini saya teknis-teknis yang ada di paparan yang tadi gitu ya. Jadi maksud saya ingin menambahkan lagi gitu ya, tetapi belum selesai gitu ya. Jadi langsung kepada bagaimana sih praktik triangulasi sebenarnya yang harus dilakukan oleh asesor ketika dia dalam mengambil kesimpulan, jangan hanya terlena dengan salah satu seperti yang tadi kita ketika kita mengambil kesimpulan tidak berdasarkan keempat penggalian data. Jadi kesimpulan itu tidak lengkap, tidak mencerminkan level kinerja yang sesungguhnya gitu. Yang kedua baru saya langsung fokus lagi ke triangulasi itu, kesimpulan itu harus seperti apa gitu. Itu saja ya Bu Kapri, mohon maaf ya karena memang belum selesai gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau Ibu Asri, coba sebentar ya. Ibu Asri, Ibu Herli, Pak Aswi, Pak Jumadi, itu ternyata hanya 3 orang tersebut yang sudah memberikan nilai kepada saya tentang Pak Agus dalam chat. Itu Saska. Bukan. Dalam chat yang lain saya dicuekin. Harus saya Japri ya, Mam. Saya Japri, Mam. Tapi bilang Japri tadi. Di chat. Oh, aduh, sorry, saya pikir di chat directnya ya, di chat langsung direct ke saya. Oke. Nilainya bukan 012, bukan bagus ya. Ya, saya Japrinya deh ya, sorry, boleh ditengok di Japri Mamam dulu. No problem, Pak Judi, spesial banget Pak Judi ya. Japrinya lewat apa, Pak? Saking begonya menangkap komentarnya tadi, kirain Japri ke saya, rupanya dialamatkan direct gitu kan.
Iya. Pengertian saya itu Japri. Oke, nggak apa-apa. Emang Pak Judi tuh deket-deket saya suka salah-salah terus loh ya. Apa sengaja kayaknya ya? Biar langsung direct. I'm so sorry, Mom. Modus I'm so gitu, sorry, Pak. Mom. I'm so sorry, Mom. That's okay, that's okay. Oke. Good. Nah, teman-teman tadi udah dengar Bu Herlina, mohon ditanggapi. Yang belum jawab, yang belum pernah, silakan tunjuk tangannya. Ini ada Pak Mamat dari DIY, nggak salah masuk ya Pak Mamat ya? Salah tuh nyasar. Ini nyasar Ibu, betul. Iya, Pak Mamat monggo di breakout-nya atau Mas Ihsan tolong Iya. dikeluarkan Pak Mamat biar dia kembali ke jalan yang benar. Terima Ke kasih. kamar yang benar. Jadi Pak Mamat itu kelas 5 Mas Ihsan, tolong Bapak ambil breakout-nya. Iya. Oke, atau Bapak memang Salah kamar dia. diutuskan untuk melihat-lihat Bu Kapri kayaknya Oh, ya. luar biasa Jangan Bu dia. Kapri, luar biasa. Iya. Luar biasa. Ya Oke. Ibu, ini Jadi, salah kamar Bu. iya, jangan sampai dicari-cari sama grup 5. Oke. Nah, ya monggo ditanggapi apa silakan yang mau menanggapi. Oke, terima kasih Ibu Kapri. Oke. Pak Fuad, belum Iya. Pak Fuad belum tunjuk tangan. Sudah tadi Bu. Bukan, itu bukan tunjuk tangan. Pak Binsar, jangan minum kopi Pak. Harus tunjuk tangan, bukan kopi Pak. Pak Fuad itu bukan tunjuk tangan. Ya. Ayo, raise hand. Saya tidak mau. Oke, yang sudah kasih nilai tentang Bu Herlina baru cuma 2, mana yang lain? Ini saya lihat keaktifannya loh ya. Ini nggak aktif-aktif loh ya. Aktif Pak Fuad bingung cari. Kalau saya hiperaktif kali ya. Betul Pak Oke, Fuad. ini Bu, betul? Betul, silakan Pak Fuad. Oke, menanggapi, terima kasih Bu Kapri telah memberikan kesempatan ya dari presentasi dari Bu Kapri. Kita maklumi dengan waktu terbatas sudah cukup baik, sudah menampilkan 2. Saya kira tadi dengan 2 lembar Ibu Herlina ya. Mungkin bayangan kita sama dengan Ibu Kapri tadi. 2 lembar itu hal-hal yang sangat menarik. Sama dengan sekolah sekarang, RPP 1 lembar mencakup keseluruhannya. Bayangan saya tadi 2 lembar, tapi sudah tercakup keseluruhannya ya dengan triangulasi. Nah, saya yang tadi cukup teoritis ya, tapi presentasi dari Lina mungkin butuh waktu lagi untuk menyempurnakan. Ya, mungkin perlu ditambahkan ya triangulasi itu bagaimana sesungguhnya berdasarkan data telah dokumen, wawancara, observasi, dan angket kalau khususnya ada butir 4. Mungkin keadaan selain butir 4 dan yang satu lagi mungkin ada 3 atau 2. Nah, itu ya perlu tambahannya sehingga ya triangulasi itulah keseluruhan data itu itulah bisa ditarik kesimpulan sehingga simpulan yang bisa diberikan capaian levelnya 1, 2, 3 atau 4 ini menjadi tepat dan akurat sesuai dengan apa yang diperoleh dari suatu sekolah madrasah tersebut. Terima kasih Ibu Kapri. Sama-sama. Oke, ada yang mau menanggapi? Pak Hambali, silakan. Terima kasih Ibu Capri Anjaya, luar biasa sekali ini memandu kita ini. Pada semangat semua ini ya. Bagi yang sudah minum kopi. Baik, begini, saya dari Bu Herlina. Jadi yang pertama itu konsep awal itu, triangle itu 3 atau lebih, multi dia juga boleh. Triangulasi. Nah, jadi itu yang kurang lebih itu adalah kita sebagai asesor nanti setelah melalui penelaahan dengan berbagai metode itu,
bagaimana kita mengintegrasikan. Jadi mengintegrasikan dari temuan data dan informasi itu. Nah, kemudian ada bagian-bagian yang memang kita garis bawahi, kita stabilo. Nah, untuk menentukan kata-kata kuncinya di dalam menetapkan level capaian kinerja. Nah, sehingga untuk itu asesor ini perlu mencermati betul. Jadi apa yang ada misal di penggalian secara interview, dan begitu juga apakah ditemukan juga misalnya di dalam penggalian dokumen. Nah, itu terutama misalnya kalau kita mau mengambil pada butir 12 di dalam proses pembelajaran aktif dan sebagainya itu tadi. Nah, itu selalu terutama metode triangle ini itu selalu kita gunakan. Dan asesor ini dituntut sekali lagi untuk cermat dan jeli untuk menarik apa yang ingin digarisbawahi di situ. Itu saja. Jadi untuk pemaparan Bu Erlina itu baru membuka tadi. Saya kira dengan membuka itu juga membuka cakrawala kita itu Bu Herlina. Itu saja Ibu Jeffrey. Oke. Terima kasih. Satu lagi boleh menanggapi tentang tadi presentasinya Bu Herlina? Satu lagi. Saya, Bu. Nggak boleh bilang saya, tapi tunjuk tangannya. Turun tangan dulu ya. Oke, Bu Kejam nian. Ini membiasakan diri. Oke, Bu Wafida, silakan. Siap. Karena tadi Ibu sendiri sudah juga mendengar Bu Herlina dalam situasi sambil ngasuh cucu. Kalau saya melihat apa yang Ibu Herlina lakukan, saya mengapresiasi dengan sibuk ya. Tadi kami sama-sama di kantor, Bu. Pulang kami berdua ini, jadi yang laki-laki ini masih tinggal di kantor. Jadi saya sangat mengapresiasi Bu Herlina karena masih sempat kalau dibandingkan saya. Itu saja Bu, dan saya melihat inti-inti yang sudah disampaikan Bu Herlina itu memang penting harus kita sampaikan ke asesor. Oke Bu, itu saja Bu, makasih. Makasih. Oke. Terima kasih teman-teman kelas 1. Yang saya mau garis bawahi, teman-teman semua adalah seorang guru atau pendidik yang kalau mau mengkritik bulet gitu ya, nggak straightforward. Etika, Bu. Sesuai etika. Oke. Karena yang tadi sudah teman-teman beritahukan itu benar. Cuma mungkin saya mau mengkritik. Jadi kalau lagi bicara tentang kritik mengkritik, kalau di dalam American Get Talent atau British Get Talent gitu loh ya, saya jadi Simon-nya ya, yang agak kritis gitu ya, agak sinis gitu ya. Oke. Kalau buat saya pertama-tama, kalau saya selalu mendapat tugas, kita harus memberikan yang terbaik, itu udah pasti. Yang kedua, apalagi kalau kita bicara tentang pelatihan, biar bagaimanapun tadi diberi waktu 1 jam bukan buat pulang loh, tapi buat mengerjakan. Jadi harusnya mungkin saya bukan berarti nggak boleh pulang, tapi mungkin dikerjakan dulu terus pulang. Jadi buat saya, maaf ya Bu Herlina, alasannya itu mungkin tidak tepat. Kenapa? Saya tahu orang Indonesia itu kalau saya suka bilangnya toleransinya suka kebablasan. Nah, jadi kalau saya agak sedikit tidak sedikit ya, tapi saya bisa lihat yang bisa dilihat adalah japrinya teman-teman ke saya itu memang menilai Bu Herlina itu berbeda dengan apa yang dikatakan.
Jadi saya melihatnya teman-teman tuh tidak terlalu transparan. Nah, ini kadang-kadang ini membuat, kalau menurut saya ya, nanti teman-teman sebagai pelatih, kadang-kadang harus straightforward juga. Jadi jangan ada yang ditutupin, karena jadi nanti abu-abu. Mereka nggak tahu mana yang sebetulnya yang kita benar-benar harus lakukan atau mana yang bisa dimaafkan. Nah, ini mungkin teman-teman bisa diperbaiki. Maaf ya Bu Erlina, saya kasih nol. Jadi intinya supaya lebih terbuka atau kritisnya. Supaya lebih terbuka harusnya kritisnya. lihat punya Pak Judi juga dong ya. Terlalu toleran itu, terlalu toleran kalau masih pakai upah nulis. Oke, kita langsung lanjutkan. Kalau sekarang coba kita yang laki-laki dong. Oke, tadi dari Kalbar sudah, sekarang dari Riau. Bagaimana kalau dari Riau yang kayaknya kurang bersemangat? Siapa ya yang kurang bersemangat? Nggak ada ya, semuanya bersemangat. Oke, saya mau dong Pak Mis, saya lihat belum mengakhiri silahkan diteruskan. Yang belum dari Riau yang bisa wakil lagi. Nanti mungkin saya
yang tadi Iya, berarti tidak betul. Percaya apa? Iya, iya lanjut cuma ini kalian. Iya, muncul tapnya. Nah, Judi. udah bisa baca. Nih. Oke, coba oke, teman-teman penilaian Nggak lengkap lah. Aduh. Oke, dulu ya. Tapi kok nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dalamkan dalam level dulu kayak harusnya mantap. Pertama kita memberikan pada asesor, kita harapkan apa memberikan nah supaya setelah itu sesuaikan dan ini karena cara angket yang menggunakan regulasi dan kemudian untuk level kita berdasarkan dan ketiga untuk mengisi masuk dalam melakukan penjelasan. Nah kemudian ada si apa yang katakan yang nah, kemudian merupakan bersikap yang sesuatu lain yaitu memperkembali terhadap itu mulai tahun 2010. Nah kemudian dengan yang kita menggali saja perbedaan sampai data yang absen terdokumen teh banyak mendapat sampai bisa kesan untuk penting menulis kesimpulan dan komparasi itu melakukan dan data dan kemudian harus kan tadi kita kalau tidak dari tahun dengan yang memandari pengisian angket itu sah saja. Nah kemudian penting lainnya adalah bagaimana itu dalam jalan secara kualitatif. Tentu saja kualitatif maksud di sini adalah untuk melakukan teknik penggalian data dengan triangulasi tadi, kemudian kita lakukan di dalam kesimpulan secara deskriptif. Nah, kemudian kesimpulan harus berdasarkan posisi kedua asesor, bukan mengikuti pendapat asesor satu saja, dan harus rasional dan juga didiskusikan dengan mencerminkan level kinerja. Jika disepakati nilai kelompok berubah, pastikan kesimpulan sesuai dengan nilai kelompok. Nah, ini contoh-contoh data dan juga ini hasil wawancara. Ini nanti diberikan kepada beberapa ini yang sesuai dengan indikator yang ISP 2020 dan ini ketika angket dan juga
bertanya jawab dan diskusi dengan para asesor yang akan ngerti kira-kira hal-hal apa yang menjadi kendala mereka di lapangan ketika melakukan proses profesional berdasarkan triangulasi tersebut. Nah, tentu saja ketika kita diskusi itu lebih bisa tersebut memahami apa yang kendala mereka di lapangan dan bagaimana kendala-kendala mereka selama ini ketika proses visitasi melakukan professional judgment yang kita harapkan betul-betul memahami tidak ada lagi ketika mereka melakukan penarikan level setiap butir di dalam IAIB. Segitu aja presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aswir udah Bos Rinda ini bukan karena kami sama dari Riau, menurut saya ini cukup bagus dan sudah sempurna begitu, ada contohnya begitu. Tapi bukan salah satu provinsi ya Pak. Ya, yang menurut saya tujuan nomor 3 itu yaitu tentang mengidentifikasi kesulitan asesor, terus saya tidak perlu. Sebab kita kan bagaimana langkah-langkah untuk menentukan level. Jadi yang nomor 3 dan tujuan itu menurut saya tidak begitu perlu. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Aswir. Pak Jubadi, silahkan. Terima kasih Ibu. Saya pertama mengomentari dulu PowerPoint-nya. Memang tadi Ibu nampaknya konsisten dengan komentar Ibu bahwa perlu ada gambar, perlu ada. Cuman untuk slide 1 dan 2 itu kok gambarnya lebih besar dari tulisannya. Saya suka yang besar-besar, Pak. Iya. Oke, maaf, Pak. Memang gambar lebih menambah gambar itu memang menarik, tetapi jangan sampai justru tulisannya lebih kecil dari gambarnya. Jadi tenggelam tulisannya itu oleh gambar. Siap, Pak Jumadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk substansi presentasinya saya kira sudah cukup baik Bu, langkah-langkahnya. Dan cuman mungkin Bu yang perlu kita tambahkan mungkin bagaimana pada waktu mengambil narik kesimpulan itu ada petunjuk ya, ada petunjuk atau kata-kata kunci yang mestinya harus kita sajikan atau kita berikan kepada asesor. Misalnya untuk level kinerja itu kata-kata kuncinya apa, itu belum ada disinggung di dalam presentasi Ibu ya. Terima kasih Pak Jumadi. Relatif apa ya, bersifat pernyataan-pernyataan ya Ibu tadi itu, tapi belum ke substansi bagaimana untuk menentukan kinerja itu, apa kata kunci pada level kinerja dari 1 sampai 4. Kemudian mungkin kita baru masuk ke dalam telaah dokumen, kemudian masuk ke observasi, masuk ke wawancara. Jika belum cukup baru kita masuk ke angket. Itu pun itu menurut saya, saran saya Bu. Ya, terima kasih Pak Jumadi. Oke, Pak Ahmad. Pak Zaini. Pak Ahmad Zaini. Terima kasih Bu Kapri. Ya, terutama apresiasi kepada Bu Linda dalam waktu yang singkat-singkatnya sudah mempresentasikan sesuai dengan harapan soal kekurangan lain cerita, terutama hal-hal teknis. Menurut saya itu sudah bagus. Ya, ahli strategi ada hal-hal penting yang perlu kita sampaikan secara detail kepada asesor. Pertama misalnya kapan kita melakukan triangulasi. Kemudian kenapa harus dilakukan triangulasi? Datanya kenapa gitu. Sehingga asesor itu jelas. Kemudian triangulasi itu triangulasi apa? Triangulasi data atau triangulasi sumber? Maaf internet saya ini agak aneh. Itu menurut saya yang lebih penting juga perlu Ibu sampaikan sehingga asesor itu lebih jelas dalam menangkap apa yang kita sampaikan dalam pelatihan. Nah, saya pikir itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, Bu Herlina, silakan. Ya, terima kasih. Saya sama dengan
Bapak Ibu yang lainnya ya. Saya apresiasi untuk Bu Asrinda gitu ya. Saya sudah kasih nilai ya 2 Bu. Makasih Bu Herlina. Tetapi yang masih ada perlu ditambahkan ketika tadi itu ada 3 kan. Poin penting sudah, tetapi kesulitan-kesulitan yang sudah dialami oleh asesor, yang pengalaman-pengalaman dari asesor ya, pada saat dia melakukan triangulasi dan penentuan level kinerja. Nah itu mungkin perlu ditambahkan contoh-contoh real gitu ya. Saya sih sepertinya yang setelah kita lakukan biasanya PowerPoint saya sebenarnya sudah ada yang dulu, cuman cari-cari nggak ketemu-ketemu gitu ya. Ketika kita melakukan pembekalan kepada asesor terkait dengan triangulasi dan professional judgment. Itu saja Bu Asri, terima kasih. Bu Kapri. Terima kasih Bu Elvi. Masih ya. Silakan. Terima kasih Bu Kapri. Baik, pada saat ini saya lihat punya Bu Asrinda alhamdulillah sangat bagus dan saya rasa secara konsep juga sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun mungkin pada saat prakteknya aja lagi yang perlu penjelasan lebih rincinya lagi. Karena pada saat sekarang tentu tidak akan mungkin kita melaksanakan pembahasannya itu lebih rinci. Seperti itu tanggapan saya. Terima kasih Bu Yanti. Oke, saya tertarik sama Bu Wafi sama Pak Hambali yang memberi nilai sama. Mungkin mau berkomentar? Bu Wafi. Wafida, sorry. Bu Wafida, ya. Betul. Dan Pak Hambali, ini nilainya sama padahal nggak join-joinan. Ya, nah, mungkin boleh berkomentar, silakan. Saya aja Bu ya. Saya melihat isinya tadi. Kalau saya lihat isinya, semuanya tadi memang mengcopy paste materi. Itu walaupun saya juga copy paste. Tetapi perlu juga kita robah sedikit, mungkin seperti tadi, jangan terlena kepada angket. Kenapa kita harus mengambil kalimat itu lagi begitu ya, supaya tidak kelihatan copy paste-nya gitu ya. Nah itu salah satunya. Dan saya lihat dari awal sampai akhir itu semuanya materi yang Ibu sampaikan gitu ya. Makanya saya ini ada juga kesannya nanti per provinsi lain menilai gitu ya, karena Bu Herlina lalu sama-sama saya nilai 2, Bu Asrinda Riau lalu saya nilai 1, bukan seperti itu juga Bu. Tidak apa-apa Bu. Ada itu yang saya garis bawahi, begitu ya Bu Kapri, mungkin itu kritik dari saya. Terima kasih Bu Wafida. Ya, terima kasih. Ini akhirnya sudah ada yang berani berterus terang. Ada peningkatan berarti ya. Oke, Pak, tadi saya bilang siapa? Pak, sebentar. Hambali, silakan Pak Hambali. Terima kasih Bu Cepri. Kapri Pak. Kalau di lidah Melayu itu dibaca cep gitu ya. Oh, Cepri. Saya bintangnya Capricorn Pak. Capricorn. Oke. Terbiasa ini nanti. Aha. Terima kasih. Langsung saja Bu Asrinda. Jadi betul tadi Bu Hafrida tadi nyampaikan, kita tidak mengapresiasi sampai 2. Karena wanti-wanti tadi Bu Cepri tadi menyampaikan dari awal sebelum kita masuk ke sesi terakhir ini menjelang maghrib tadi, yaitu saya jadi teringat berterus terang aja. Jadi kalau ada indikasi-indikasi plagiasi gitu ya, mengambil dari sumber yang tidak bertanggung jawab misalnya, nah itu memang tidak bisa diberi apresiasi yang tinggi ya, paling tinggi itu di tengahnya begitu. Jadi makanya itu tadi skornya 1 itu Bu Cepri. Oke, padahal saya nggak bilang skornya loh ya, saya nggak bilang skor. Terus terang Bu. Oke. Pak Heri masih tunjuk tangan, apakah mau menimpali? Karena Bu Herlina tangannya belum turun. Tadi alhamdulillah Bu Asri menyampaikan tentang contoh-contoh isian daripada dokumen, baik itu wawancara maupun telah ada dokumen.
Hanya saran, saya belum melihat di situ bahwa di antara dokumen-dokumen ini bentuk tabel kinerjanya berbeda. Nah, andaikan itu diinformasikan kepada asesor lebih baik sehingga asesor bisa melihat, oh ini loh perbedaan tabel-tabel dari setiap penggalian data. Makasih, itu aja. Bu Astri minta maaf. Makasih Pak Heri. Nggak usah minta maaf atuh apa. Ini kan juga sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Ya, terima kasih teman-teman. Ini tidak terasa ya. Kita kalau lagi ngobrol-ngobrol tuh rasanya tidak terasa. Tadi yang saya mau bicarakan adalah tadi teman-teman itu adalah memiliki tugas membuat PowerPoint sehingga bisa menjelaskan kembali kepada asesor bagaimana menetapkan level kinerja melalui triangulasi. Menetapkan level kinerja melalui triangulasi. Itu adalah judulnya. Oke. Nah, yang saya mau highlight dari pekerjaan teman-teman, saya belum cek semuanya, tapi yang saya mau highlight adalah jangan copy paste dari materi kami. Kenapa? Bukan berarti nggak boleh diambil semuanya, karena yang kami berikan itu adalah penguatan kepada teman-teman yang notabene-nya sudah pernah diberi tahu tentang triangulasi itu sendiri, bagaimana caranya. Nah, ini kalau yang ada dasarnya, jadi kalau kita bilangnya pelatih untuk calon asesor itu dia harus mulai dari awal. Nah, itu mungkin teman-teman nanti karena tugas di sesi 4 nanti kalau teman-teman sudah mulai baca materinya, itu akan saya berikan tugas yang sama yaitu membuat PowerPoint nanti di sesi 4. Jadi teman-teman tolong dipastikan ya kalau lagi nanti mengajar, yang pertama mungkin teman-teman kita sepakat kalau dalam PowerPoint itu pasti ada covernya. Ya kan? Begitu ada covernya, tolong teman-teman pastikan apa tujuannya teman-teman mau kasih sesi ini. Kalau saya nggak bisa. Oke, kalau saya selalu bilangnya mungkin kalau kita bikin agendanya tuh kita mau apa? Sesi kedua jam ke depan tuh mau apa? 3 JP ke depan tuh mau apa? 4 jam ke depan. Jadi semuanya tuh tahu kita itu on the right track apa enggak. Setelah itu kita mungkin juga bicara tentang alurnya gimana. Alurnya gimana, berapa menit buat ini, berapa menit buat ini, kita beritahukan ke mereka. Jadi kita setransparan mungkin. Pastikan biasanya kalau memang mau ada ice breaking dulu boleh, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan, terus pastinya ada tugas individu. Nah, itu memang benar perlu waktu yang banyak, tapi saya tidak melihat outline-outline-nya itu ada. Nah, itu kalau misalnya outline-nya sudah ada, dalamnya masih kosong-kosong, kerangka berpikirnya apakah on the right track atau enggak. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa dipikirkan lagi. Kemudian yang terakhir tentunya ada latihan dan juga tugas, mau individu, tugas kelompok itu diberikan, dan kemudian ada pembahasannya. Nah, yang terakhir, kalau teman-teman selalu lihat di akhir sesi kita selalu ada refleksi. Kenapa ada refleksi? Karena kita setelah kita nih ngobrol-ngobrol, kita sekarang berpikir, tadi tuh bagaimana ya refleksinya? Tadi kurangnya apa ya? Itu membuat kita lebih kritis dalam menyikapi suatu kegiatan. Nah, ini mungkin pesan saya untuk teman-teman selanjutnya, kalau nanti di sesi 4 teman-teman ada cuma waktu 1 jam lagi untuk membuat PowerPoint, nah teman-teman nanti mungkin tolong diperbaiki atau dibuat supaya kalau perlu baca dulu ya tugas-tugasnya, materinya dari hari ini. Oke, mungkin itu dari saya karena sudah jam 8 tepat. Tapi saya punya satu slide untuk teman-teman, yaitu saya coba share. Oke, slide terakhir ini adalah seperti biasa slide refleksi. Mas Ihsan akan memberikan memberikan apanya Mas Ihsan? Memberikan linknya. Ada nanti di masuk di Google Classroom.
Ya, masuk di Google Classroom, kemudian ada 3 pertanyaan saja. Lagi-lagi ya teman-teman, mungkin refleksi jangan dianggap remeh, karena itu ada nilainya 0, 1, atau 2. Kalau teman-temannya nulisnya asal-asalan, kita juga kasihnya nilainya sedikit. Tulislah apa hal yang baru yang dipelajari di sesi ini, jadi hal yang baru aja ya, tidak perlu diulang. Kemudian tulislah perbaikan apa yang akan Anda lakukan dalam melatih asesor untuk pada waktu mengajar topik ini. Dan yang terakhir yang kami minta adalah apa yang akan Anda lakukan dalam mengajarkan topik ini kepada asesor lama sehingga mereka lebih mahir dalam menulis. Ini menulis rekomendasi. Nih ya. Jadi rekomendasi. Oke, teman-teman silahkan dibuka Google-nya, Google Classroom-nya, dan kemudian menuliskan refleksi, waktunya 10 menit dari sekarang. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mau lihat jempolnya dong. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tahu teman-teman kayaknya capek nih, mau pada cepet-cepet selesai gitu ya. Nggak apa-apa, saya juga mau cepet-cepet. Ya, oke, sip. Semuanya kasih jempol, berarti tidak ada pertanyaan. Silahkan menuliskan refleksinya 10 menit dari sekarang. Monggo. Kalau sudah boleh live ya, Ibu Kapri. Oke, yang sudah selesai silahkan leave. Besok kita kembali ketemu lagi jam 8 pagi ya Mas Isan ya. Ya, besok jam betul ya, besok jam 8 pagi di sesi keempat. Terima kasih teman-teman, silahkan leave kalau sudah selesai. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapri. Sama-sama. Terima kasih Bu Kapri. Jangan leave dulu kalau belum selesai refleksi ya. Sudah selesai Bu. Makasih Bu Kapri. Sama-sama. Teman-teman kalau mau ngecek tugas-tugasnya apa sudah dimasukkan atau belum, mungkin bisa minta bantuan Mas Ihsan atau Mas Arief sehingga memastikan tugas-tugasnya dan refleksinya sudah masuk. Boleh di-share Mas Insan tugas-tugasnya yang udah masuk mungkin.
Izin live from Bu Kapri boleh? Aksi. Silakan, ya. Recording stopped. Izin Bu Kapri. Monggo, monggo.